Apa gunanya sholat kalau kita masih suka maksiat? Sholat itu adalah bahwasanya kita tanda kalau kita punya Tuhan yang namanya Allah. Setiap siapa saja seorang hamba yang namanya hambaku, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat apapun keadaannya. Kalau kalian mengakui Allah itu adalah Tuhanmu, maka kamu harus sholat. Walaupun kamu mengakui Allah itu adalah Tuhanmu, tapi kalau kamu tidak sholat, maka kamu bukan hamba, kamu makhluk. Apa perbedaannya hamba dan makhluk? Bukankah kita makhluk Allah? Benar. Tapi orang yang beribadah itu sudah didapat makom namanya Sedangkan makhluk itu banyak makhluk Allah. Jin, setan, iblis, hewan itu pun makhluk. Apa perbedaannya dirimu dengan mereka-mereka itu? Paham ya? Maka dari itu orang sholat itu adalah menyentuhkan diri kita itu sebagai hamba. Saya sholat, besok maksiat, hari ini maksiat. Apapun keadaanmu jangan tinggal, walaupun kamu belum bisa melepas maksiat. Dengan sampean sholat itu mengurangi maksiat. Paham ya? Sholat saja apapun terjadi. Lah saya baru ngeliat orang ini kemarin dugeman, sekarang Jumatan, kemarin baru diskotik, sekarang sholat. Tak ada urusan, wis sholat. Saya sering cerita. Zaman segitu saya waktu dengan teman-teman saya yang sekarang jadi anak Serambi, seperti teman saya Bilal, Dudung ya. Itu kalau sudah jam 12 saya pulang. Ya sholat malam. Habis selesai itu saya gitar-gitaran lagi. Cuman gitaran kami enggak nuang. Paham? Akhirnya ya sudah. Dianggap itu sudah. Tetap pasti akan ada berkahnya di dalam ibadah. Ngerti ya? Sholatlah. Apapun keadaan ini sholat. Kadang saya nggak bisa sholat subuh tepat waktu, bangunnya jam 10, tetap sholat. Paham ya? Nggak paham saya kadang dia sudah bangunlah, kalian bangun jam 10 ya sudah sholat dengan niat toh adaan diganti kodo. Nggak hafal saya niatnya, sudah sholat saja. Usolli fardu subuhi kawanan rokata ini musalli. Tapi orang saya kawanan cukup betul. Saya bangun subuhnya itu jam 1 kan, dan dia sholat subuh, hari itu sholat. Saya sholat apa bangun subuhnya itu habis asar. Ya sudah subuh, duhur, gampangin aja, kan ya, jangan digawe susah-susah. Saya sholat subuhnya itu bangunnya maghrib. Ya sudah subuh, duhur, asar. Saya isya, ya gitu lagi subuh, duhur, asar, maghrib. Saya subuh ketemu subuh, panggil masyarakat tetangga, ajak tahlilan. Bangke orang itu, paham. Maka tatkala saudaraku kalau ingin sampean tidur, bacalah bismillah 21 kali. Manakala siapa orang yang sebelum tidur baca bismillah 21 kali, lalu dia membacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu 4 kali. Kalian baca bismillahirrahmanirrahim, 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 dibaca 21 kali. Habis itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi orang sadi dada, orang sadi nada, nggak bisa turun kok malah. Paham ya? Mbok kowe di nada subhanallah. Istrimu langsung, wah, mamasku dia langsung amin ya Allah, amin padahal turun. Sapa wani baca bismillah 21 kali kalau kalian susah tidur. Sudah minum obat tidur nggak tidur-tidur, baca bismillah 21 kali tanpa napas. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bariku baca tasbih ping papat baru tipin. Wah, itu langsung cercet, ojo melek apa macam iku kok nalika niku ngrungu azan, apapun keadaane kuwi engko digugah kelawan lantaran angin, akhirnya kuwi cepet tangine, ora malis. Paham ya? Coba itu engko bismillah pira? 21 apa tasbih, syukur kok enek kusine. Baca enek azan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Wong ngake azan padha ngono ya. Apa meneh wis mbak-mbak ning azan. Awalada. Bahan. Nah, lagi. Iki azan aku ora rido ngrungune. Lebih baik mbah iku ning azan ketimbang kowe ning ngrongokno ning nyelok. Ngerti ya? Mal. Hayya 'alan shalah. Kene wae. Kene azan yo ning nom-nom iku yo. Hayya 'alan shalah.
iya azan aja dodo aja juga pendek sedang aja orang pendek oh berwabat itu jadinya wong ngazani wong mati ngono ini wong kesurupan azani wae selesai orang selesai keplak iya tenang ini wong kesurupan ini wis azan tapi ora sekarang cekek selesai kemudian ini masih itu loh saya dulu lihat takutnya kali malah keweden cekek saya dulu bilang ya iki saya dulu lihat pengawal gambarnya rasa-rasa kiai ini digelari macan singa Sumatera loh lah kita ganti Hello Kitty akhirnya baru terus saya itu wani ya alhamdulillah ya itu cerita mau masalah sholat ya. Selanjutnya keberkahan seperti apa orang yang istiqamah kalau masih banyak masalah yang belum diselesaikan. Itu beberapa hari juga saya dapat pertanyaan ini tapi berbeda. Intinya apa gunanya sampean sholat, apa gunanya sampean ngamal, apa gunanya sampean ibadah kalau toh sampean masih banyak masalah. Begitu bukan? Masalah saya belum tak kunjung saya ikut manakiban, saya ikut maulid, tapi tetap saja itu tidak menyelesaikan masalah. Perlu diperhatikan saudaraku. Maka saya ambil perkalimatnya Ibnu Sina yang dikatakan di dalam tasawufnya begini. Ada dalam disyairkannya begini. Payung itu tak akan mampu menghentikan hujan, tapi setidaknya payung itu memberimu atau menghindari dari derasnya air hujan. Begitulah amalan ibadah sholatmu apa saja yang kamu istiqomahkan itu tidak akan pernah bisa menghindari masa, tapi setidaknya membuat kamu tenang saat menghadapi masalah. Paham ya? Tak ada di muka bumi ini orang yang nggak kena masalahnya, semuanya kena. Nanti istiqomahlah saja. Nengkepi istiqomah aku lelah, kamu belum disebut uang istiqomah. Di dalam istiqomah itu ada jenuh, ada capek, ada bosan, ada ragu. Semuanya jadi satu, itu baru dasar. Tapi pandangan Syekh Imam Nawawi, maka ketingkatan istiqomah yang sangat tinggi itu yang seperti apa? Yang di saat siapa yang kamu ikuti, maka orang yang kamu ikuti itu dicela, dihina, dijelek-jelekan. Maka bagaimana perasaanmu, maka bagaimana tanggapanmu, maka bagaimana hatimu. Paham? Misal kamu ikut para nabi, para warisannya para ahlul bait, maka sebelum kamu disebut orang yang ahli istiqomah, orang yang kamu ikuti itu akan dijelek-jelekan orang. Orang yang kamu ikuti itu pasti akan dihina orang. Maka bagaimana? Kamu masih tetap ikut tidak? Selama keburukannya itu tidak pada dirinya, semuanya baik-baik saja. Paham? Maka yang perlu sampai perhatikan, Guru Izai, guru sekumpul itu pernah ditanya bagaimana aku mengikuti seorang guru pembimbingku yang benar-benar aku ikuti. Apa guru sekumpul menyampaikan? Maka kalau saat dia, gurumu maksudnya, mendengar berita buruk tentangnya, mendengar keburukan orang lain dari mulutmu, lalu kamu ceritakan di gurumu, padahal itu memburuki gurumu, lalu gurumu tetap bersahaja atau biasa saja, tetap meluruskan, mengarahkanmu dengan penuh kasih sayang, maka dialah benar-benar guru. Tapi kalau dia marah-marah, ini tidak patut kamu harus ikuti, walaupun dia memang benar-benar terkenal atau malim ilmunya. Paham? Yang kedua, di akhir zaman bahkan sekarang pun sering banyak kita temukan banyak para ulama, para habaib, para kiai, mungkin diri saya, yang mengajak berlomba-lomba umatnya untuk berbuat baik, mengajarkan umatnya untuk bersedekah, tapi sebenarnya dia pengen menerima sedekah tapi sulit untuk bersedekah. Mengajarkan dermawan tapi sulit pada dirinya, tidak ada sifat dermawan. Paham? Maka ini harus diperhatikan. Maka yang perlu sampai perhatikan kembali, selain penuh kasih sayangnya, kedermawanannya, selain iman dan takwanya, maka yang sampai harus perhatikan adalah saat sampai berkunjung di tempatnya, antara perut dan hati semuanya terasa kenyang. Hati kenyang nasihat, perut kenyang dikasih. Ya, kalau soal makan sampai ngerti itu. Jadi itu paham. Nah, itu pandangan beliau. Kalau cari guru nih ini kita nggak bisa. Ini secara dasar saja. Paham? Terus juga nggak terlalu mata duitan. Kebanyakan kiai
kiai ulama-ulama yang disebut ulama itu mata duitan, maka itu tidak bisa disebut ulama. Kalau kalian melihat di diri saya seperti itu, kalian harus jauhkan saya karena ini akan membahayakan sampean. Paham? Atau di keluarga saya seperti itu, kalian harus jauhkan itu karena ini akan membahayakan sampean. Paham ya? Dikit-dikit aku senang duit. Ya duit aku senang, tapi caranya itu, paham ya? Caranya yang ini.